Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, hari ini saya akan menjelaskan tentang materi kita, materi terakhir ya, mengenai keterlibatan teori dalam riset baik itu kuantitatif maupun kualitatif. Sebagaimana yang telah saya jelaskan pada pertemuan pertama, bahwa apapun desain penelitiannya, teori itu penting digunakan, tetapi keterlibatan teori baik dalam penelitian kualitatif maupun kuantitatif dalam prakteknya juga sedikit berbeda. Kalau kita lihat dalam pendekatan penelitian kualitatif, teori itu dipandang sebagai dasar pijakan dan juga sebagai sumber kebenaran dalam riset kuantitatif. Dalam riset kuantitatif, keberadaan teori sangat dominan, sangat utama, dan menjadi dasar berpijak maupun dasar analisis dalam menelaah variabel yang diteliti. Setiap pemikiran yang diajukan oleh peneliti harus berlandaskan kepada teori yang mendasarinya. Teori menjadi sebuah landasan bagi peneliti dalam mengemukakan ide maupun pemikirannya tentang variabel yang diteliti. Oleh sebab itu, ada dua fungsi teori dalam riset kuantitatif. Pertama, teori dalam penelitian kuanti itu dijadikan sebagai pijakan, dan yang kedua, teori itu sebagai sumber kebenaran yang dipercaya. Sebagai pijakan dapat dianalogikan bahwa teori dalam riset kuanti bagaikan batu pijakan yang dipijak kemanapun kaki melangkah. Setiap langkah analisis, sintesis maupun argumentasi dan pemikiran peneliti harus tetap berdiri di atas pijakan teoritis. Oleh sebab itu, teori dalam penelitian kuanti itu harus benar-benar kuat karena sebuah pijakan kalau tidak kuat tentu dia akan oleng atau goyang. Oleh sebab itu, kalau ketika Anda menentukan variabel dalam penelitian, maka pastikan bahwa teori yang Anda gunakan itu kuat. Kemudian teori sebagai sumber kebenaran. Teori dipersepsikan sebagai sebuah pemikiran ilmiah yang didapat melalui riset ilmiah dan disertai dengan metode yang ilmiah, menjadikan teori sebagai sebuah produk yang memiliki keabsahan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, teori hanya bisa dibantah dengan teori. Artinya, teori itu juga bisa usang, kebenaran itu juga bisa berkembang atau berubah. Oleh sebab itu, berkembang atau berubahnya sebuah teori itu bisa dibantah oleh teori yang baru. Tentunya melalui metode maupun pemikiran yang ilmiah. Sehingga dia akan menjadi produk yang baru gitu ya. Dari sini kita lihat bahwa kedudukan teori dalam penelitian kuanti itu sangat vital, sangat kuat sekali, sehingga kenapa? Karena memang secara karakteristik penelitian kuantitatif itu kan menguji sebuah teori. Bagaimana kita akan menguji sebuah teori kalau teori kita nggak kuat? Oleh sebab itu, kalau Anda menentukan penelitian kuantitatif, maka pastikan teori yang Anda gunakan itu sangat kuat. Ya, usahakan Anda menggunakan grand teori atau teori dasar. Selanjutnya, sedangkan dalam penelitian kualitatif, teori itu sebagai pembanding dan sebagai batasan yang tidak mengikat. Terdapat perbedaan yang fundamental mengenai fungsi teori dalam riset kuanti dengan riset kualitatif. Pada riset kuali terdapat dua fungsi juga. Yang pertama adalah sebagai pembanding. Hal yang dibandingkan adalah temuan murni di lapangan dengan teori yang ada. Membandingkan di sini berarti mencari benang merah, mencari irisan-irisannya atau kesamaan antara temuan dengan teori yang ada. Oleh sebab itu, ini sebenarnya sangat kental terlihat justru di temuan hasil, yaitu bab 4. Tapi apakah bab 1 juga ada? Iya.
waktu itu kita juga sudah mulai menggunakan itu. Karena kita harus juga membandingkan antara fakta atau fenomena yang ada dengan teori yang ada. Dengan demikian sebenarnya bisa dikatakan juga kesenjangan itu bisa muncul karena fungsi teori sebagai sebuah pembanding. Walaupun pembanding ini akan sangat terasa sekali saat kita membahas bab 4. Selanjutnya, temuan dan teori, jika terjadi kesamaan itu berarti bahwa ada kesesuaian antara hal yang umum terjadi secara teori dengan hal yang sebenarnya yang ada di lapangan. Sementara hal-hal yang berbeda antara temuan lapangan dengan teori dipandang sebagai sebuah kekhasan atau keunikan dari hasil riset. Jadi bukan dianggap sebagai sebuah kesalahan karena berbeda dari teori. Justru ini sebagai sebuah temuan-temuan baru yang barangkali bisa dikembangkan apakah kelak akan bisa dijadikan acuan sebagai teori baru. Tentunya untuk menjadi teori baru nggak semudah yang kita bayangkan lah ya. Berarti ada sebuah proses yang lebih panjang lagi untuk bisa membuat temuan-temuan itu sebagai sebuah teori. Misalnya dengan pendekatan grounding teori yang pernah saya bahas sebelumnya. Walaupun untuk S1 kita belum membahas itu ya. Yang kedua, fungsi kedua teori sebagai batasan apa yang diteliti, tetapi tidak bersifat mengikat. Kenapa nggak mengikat? Karena lagi-lagi sifat dari kuali itu sangat fleksibel. Jadi fleksibelnya penelitian kuali itu mengakibatkan juga fleksibilitas pada teori yang digunakan. Keberadaan teori tetap dibutuhkan dalam riset kualitatif. Ia berfungsi sebagai pembatas dari apa yang eh, digali dan diteliti yang juga ikut andil dalam membuat atau mengembangkan pedoman wawancara. Dengan demikian, pedoman wawancara yang baik adalah pedoman wawancara yang sebenarnya dikembangkan dari pemahaman teoritis yang kita baca. Karena bagaimana mungkin kita benar-benar menjadi seorang instrumen penelitian kalau kita sendiri nggak paham teori yang kita gunakan. Jadi untuk bisa mengembangkan mengembangkan wawancara semakin dalam, probing yang semakin keren, itu karena memang kemampuan teoritis atau pemahaman teoritis yang sangat baik. Jadi saya bisa pastikan kalau Anda memiliki pemahaman teoritis yang baik, tentunya akan sangat bisa mengembangkan wawancara itu sangat lebih baik lagi. Keberadaan teori tidak dipersepsikan sebagai landasan kebenaran yang mutlak, harus ada dalam tahapan riset dan setiap analisis yang dilakukan, tetapi hanya sebagai sesuatu yang membatasi bahasan saja. Apapun yang ditemukan di lapangan dipersepsikan sebagai sebuah kebenaran yang dilihat dari bagaimana subjek memberikan makna dari sesuatu hal yang diteliti, sebagaimana subjek mempersepsikan suatu hal tersebut berdasarkan sudut pandangnya. Ini bisa kita artikan sebagai perspektif emik ya. Jadi lagi-lagi bisa saya katakan bahwa perspektif emik ini menganggap bahwa kebenaran adalah dari sudut pandang subjek itu sendiri. Tugas peneliti hanya memotret hal tersebut, menganalisisnya menjadi sebuah elemen-elemen atau bagian-bagian terkecil yang direkonstruksi ulang berdasarkan kategori tertentu. Karena sudut pandangnya atau sudut pandang subjek maka terkesan atau identik dengan penelitian yang mengandung unsur subjektivitas. Tapi tidak masalah, asalkan subjektivitas yang terjadi bukan sesuatu yang bias, dalam arti memang ada metode tersendiri kita untuk melakukan keabsahan data. Oleh sebab itu, di pertemuan di materi sebelumnya saya sudah membahas mengenai tentang keabsahan data, yaitu validitas maupun reliabilitas dalam penelitian kualitatif. Baik, demikian saja penjelasan singkat mengenai keterlibatan teori dalam penelitian, baik itu penelitian kualitatif maupun kuantitatif. Semoga teman-teman memahaminya dan menyadari bahwa apapun desain penelitiannya, tetap penelitian
baik itu kuanti maupun kuali tetap membutuhkan yang namanya teori. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.